Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba' Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pengajian tasawuf kita, kajian kitab Ihya Ulumuddin tentang asrarus saum wa syurutihil batinah, rahasia-rahasia puasa dan syarat-syaratnya yang batin. Sebagaimana telah kita dahului malam minggu yang lalu, Imam Al-Ghazali membagi puasa kepada 3 level para jemaah. Level umum, puasa yang hanya menahan yaitu keinginan perut dan kemaluan. Kemudian level khusus, puasanya orang-orang saleh, yaitu puasa yang menahan seluruh anggota tubuh daripada melakukan dosa. Dan level khususil khusus yang paling tinggi, puasanya para nabi, para siddiqin, para muqarrabin, yang tidak hanya anggota tubuh yang dijaga agar tidak melakukan dosa, tetapi hati dikendalikan agar tidak punya keinginan dan pemikiran selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan kembali para jamaah sambungan malam minggu yang lalu, yaitu Imam Ghazali berkata, wa tamamuhu bisittati umurin. Sempurnanya puasa khusus dengan 6 perkara, kata Imam Ghazali. Karena kita berhenti pada puasa khusus, yaitu puasa salihin. Puasa menahan diri, menahan segala anggota tubuh daripada melakukan dosa. Nah, untuk memastikan bahwa puasa kita telah berada pada level kedua ini, yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang akan membuat orang yang berpuasa itu sampai kepada tujuan sebagaimana Allah katakan, la'allakum tattaqun. Pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Karena kalimat la'alla menurut mufassir para jamaah, menurut mufassir, apabila terdapat dalam Al-Quranul Karim itu artinya tahqiq, bukan taraji. Bukan taraji. Sebenarnya biasanya taraji, harapan. Semoga menjadi orang yang bertakwa. Tapi kalimat Allah la'allakum tattaqun bermakna pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Bukan mengharap untuk menjadi orang bertakwa. Pasti. Kalau kamu berpuasa minimal dengan puasa level kedua ini, yaitu puasa khusus, yaitu dengan melakukan 6 perkara. Al-awwalu ghaddul basari wal kaffuhu anittisa'i fin nadri ila kulli ma yudammu wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi azza wa jalla. Yang pertama yang harus kita lakukan para jamaah adalah
Ghaddul basar namanya. Merendahkan pandangan. Artinya mengendalikan pandangan. Berarti dari seluruh anggota tubuh yang pertama yang ditinjau oleh Imam Al-Ghazali adalah mata. Nah, berarti kita harus membuat mata ini benar-benar berpuasa. Di mana di saat kita melakukan ibadah puasa. Bui puasa di mata. Baik perut mentang, baik kelamin, alat kelamin mentang yang puasa. Mata juga harus ikut berpuasa dengan menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan daripada hal-hal yang tidak layak dipandang dan mengendalikan pandangan daripada memperhatikan atau melihat, memandang kepada tiap-tiap yang dicela dan dibenci, dan kepada tiap-tiap yang membuat hati menjadi sibuk dan melalaikan hati daripada mengingat Allah Ta'ala. Jadi pertama Imam Ghazali mengatakan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Kemudian lebih dijelaskan, menundukkan pandangan itu maknanya mengendalikan. Pandangan kita kendalikan. Jangan kita pergunakan pandangan mata untuk melihat yang dicela oleh Allah. Artinya yang diharamkan. Untuk melihat yang dibenci oleh Allah, artinya yang dimakruhkan. Untuk melihat sesuatu yang membuat hati menjadi sibuk dengannya. Ini hal-hal yang mubah. Dan dapat membuat hati menjadilah lalai. Hal mubah, bukan hal dosa. Tetapi dengan melihat itu, hati kita menjadi lalai daripada mengingat Allah karena sibuk kepada apa yang kita ingat. Dari itulah perlu kita kendalikan mata. Kalau ibadah puasa yang kita lakukan mau ditingkatkan dari level umum menjadi level khusus. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis la'anahullah. Faman tarakahu khaufan minallah atahullah azza wa jal imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Pandangan, kata Rasulullah, adalah anak panah. Ya, yang dipanah dari busur iblis. Allah melaknatnya. Apabila kita meninggalkan pandangan tersebut karena takut kepada Allah, niscaya Allah berikan kepada kita iman yajidu halawatahu fi qalbih, yang didapatkan manisnya iman tersebut dalam hati. Ini hadis berkaitan dengan pandangan yang kita bahas tadi. Jadi dalam hadis ini Rasulullah mengungkapkan sangat bahayanya pandangan. Karena ibarat bagaikan sebuah anak panah yang dilepaskan oleh iblis dari busur panahnya, kata Rasulullah. Dapat membunuh siapa saja yang terkena. Artinya pandangan kita akan dapat membunuh kita, mengalahkan kita. Yang kita telah pelajari di dalam kitab Mukhasyafatul Qulub. Kita ada benteng-benteng yang celah-celahnya harus kita tutup daripada dimasuki oleh iblis. Inilah salah satu pandangan. Panah iblis yang bisa digunakan oleh iblis untuk membunuh kita. Kalau kita mampu mengendalikan pandangan, artinya meninggalkan memandang yang dicela oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, yang mampu membuat hati menjadi sibuk dan lalai sehingga lupa daripada berzikir kepada Allah, maka akan Allah berikan kepada kita sebuah nikmat yang paling besar para jamaah, yaitu iman yang rasa manisnya bisa didapatkan dalam hati, bisa dirasakan dalam hati.
Jadi ini juga menjelaskan kalau ada pertanyaan, sudah sekian tahun kita menjadi orang beriman, puluhan tahun kita beriman kepada Allah, kenapa kita belum merasakan manisnya iman dalam hati? Mungkin salah satu jawabannya karena kita belum mampu mengendalikan mata. Mata masih terus bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Karena para jamaah, mata adalah sumber maksiat pertama. Karena dari mata kemudian ditransfer ke dalam otak, dari otak ditransfer lagi ke dalam hati, kemudian hati mengolah lalu memberikan perintah kepada anggota tubuh untuk melakukan. Maka apa patah anak muda, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Ini kan Pak? Nah, dari mata turun ke hati. Artinya kalau mata tidak melihat, hati tidak akan merasakan apa-apa. Timbul syahwat juga karena mata melihat. Maka hati menginginkan, juga timbul syahwat. Sesuai dengan yang dilihat. Kalau yang dilihat merupakan lawan jenis, maka syahwat yang akan timbul adalah syahwat farji, syahwat kelamin. Kalau yang dilihat adalah makanan, maka syahwat yang akan timbul adalah syahwat perut, syahwat batni bahasa Arab. Maka betapa banyak kita bersyahwat di bulan Ramadan. Ya kan? Atai itu pot kamu wet-wet le katanya. Nya tem wet-wet nanti syahwat mendum. Dumpu tak tepat, dumpu ingin, bohrorom ingin, ya kan? Pulau es teler ingin, es buah ingin, lemang ingin, itu bepi ingin, dumpu ingin. Keinginan itu adalah syahwat, nanti akan dibahas dalam hadis berikutnya para jemaah. Nyan dapat merusak puasa katanya. Maka harus dapat kita kendalikan yang pertama sekali pandangan. Karena pandangan ini sangat berbahaya, menjadi sumber maksiat bagi katanya. Dalam hadis yang lain, warawa Jabir an Anas anna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayat oleh Jabir daripada Anas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh beliau Rasulullah bersabda, khamsun yuftirna shaima. Ada 5 perkara kata Rasulullah membatalkan ia akan puasa. Jadi 5 hal ini langsung membatalkan puasa. Biasa ada depu dannya putra batu puasa. Memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka, ya kan? Minum, makan karuh kena ni ada begahli. Kemudian jima, ya kan? Kemudian sengaja jima, sengaja mengeluarkan mani. Kemudian sengaja muntah. Tapi ini dalam hadis ini ada 5 lagi yang membatalkan puasa, bukan yang tadi saya sebutkan. Al-kidbu wal ghaibatu wan namimatu wal yaminul kadibah wan nadru bisyahwat. Yang 5 itu adalah yang pertama al-kidbu, dusta, bohong, ada pada mulut. Yang kedua wal ghaibatu, menggunjing, mengupat, juga ada pada mulut, barusan kita bahas. Wan namimatu, provokasi, bahasa jino, bahasa jamun putuna. Bahasa jino provokasi. Pokoknya pemulih gop, pupaki gop. Wal yaminul kadhibah, dan sumpah palsu. Sumpah palsu wan nadru bisyahwat. Yang masuk dalam pembahasan sekarang yang kelima, dan melihat dengan syahwat, dengan keinginan. Bukankah kita berjalan-jalan setiap sore di bulan Ramadan karena syahwat, ya kan? Karena syahwat, yang nginging pu yang mangat dan belum syahwat. Maka sudah cukup jam 6 Anda batal puasa. Pada level puasa kali batu puasa. Dak hanan buka le biju. Melihat-lihat itu saja sudah dapat membatalkan puasa. Ya, maka nyan harus hati-hati.
An-nadru bisyahwat batal puasa. Melihat dengan keinginan. Apakah keinginan kelamin, apakah keinginan perut, atau keinginan lain lagi. Melihat-lihat. Urinang, telung hubu urinang katanya, teman dengku punya online tanging jut. Hanjut hit. Ke urinang ya hanjut tanging kuih tegai bine. Yang tanging ba online, ba Shopee buah. Jut ke begitu. Hanjut hit. Karena bahkan itu kadang yang lebih kita inginkan. Nah, tapi perlu diperhatikan bukan semua keinginan para jamaah tidak boleh. Keinginan yang tidak boleh di sini adalah keinginan yang tidak ada hubungannya dengan ukhrawi atau disebut dengan keinginan daniyah, keinginan yang hina, yang tidak bermanfaat. Karena pada dasarnya pokok ajaran Islam itu min husnil Islamil mar'i, tanda bagusnya Islam seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia dapat meninggalkan sesuatu yang tidak penting. Sudah baguskah Islam saya? Tinggal kita melihat. Sudahkah saya dapat meninggalkan sesuatu yang tidak penting? Kalau sudah, berarti sudah bagus. Kalau belum bagus. Nyai nanda kala. Monyo mantang dumpu tabu sapat idanyo, dumpu mohon tu, ana lom. Betul, ana lompah Islam tu. Tapi munyoka tak pilih-pilih toh yang penting, toh yang perlu, toh yang tak butuh, nyan yang harus tak miliki, nyan baru menunjukkan bahwa Islam tanyo kamulai ikut. Ya. Asani hifdzul lisan. Yang kedua yang harus dilakukan untuk mencapai puasa level khusus, memelihara lidah. Ya. Menyolam hadis mono, limang boh yang batu puasa, saboh bak mata, put bak lidah. Terhadap apa kita harus memelihara lidah? Mengendalikan anil hadian yang pertama. Nyo biasa tak katanya jino. Hadian artinya adalah sesuatu pembicaraan yang tidak bermakna, yang tidak karuan. Atau bisa juga disebut dengan fudul. Kalamil fudul. Kalamil fudul haba cet langit bahasa Aceh. Haba cet langit. Bahasa baru bacutnya. Munyo bahasa Hawaii, tuh pajuh jalo, tuh kapai. Bahasa Hawaii. Dudo kacet langit. Jadi bahasa akan mengalami perubahan. Mengalami revolusi itu bahasa. Hawaii, pajuh jalo, tuh kapai. Dudo kacet langit. Jino pulam. Dalam ingong. Nyan bahasa lagi nyan harus dikendalikan lisan daripada mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu. Anak perlu yan, tanya udah begah. Wal kidbi, dan juga menjaga lisan, memelihara lisan daripada berdusta dan ghaibah dan namimah dan fahsyi. Fahsyi ini kata-kata keji. Kata-kata keji, wal jufa, dan kata-kata kasar. Dalam kitab yang lain juga diistilahkan dengan rafas dan fasad. Rafasu. Seperti dalam ayat haji Allah mengatakan wala rafasa wala fusuka fil haji. Rafasa itu kata-kata yang tidak baik. Jangan diucapkan kata-kata yang tidak baik dalam berpuasa. Dan kata-kata yang kasar. Wal khusumah, dan perdawaan juga harus kita jaga lidah daripada melakukan perdawaan. Ti mendawa yang hana perle. Jangankan yang hana perle, yang perle bek tak mendawa lam bulan puasa. Karena mendawanyo tetap ujung ji hanagot walaupun perle. Yan para jemaah. Nyan kenya naruh tak kendalikan abah ada kibancara. Kibancara tak kendalikan wa ilzamuhu sukut, dan melazimkannya lisan akan sukut, diam. Artinya menyobek tak pegah abah kadente tak
Tain man haek kuwi milong dengku. Abah ka biasa mu mek-mek. Ya, menyokun urang jamun tanyo abah tu tit lagi radio bro. Menyo hana habis bateri lao mentong mu tu. Hai radio hana pulun-pulun. Mate ate habis bateri. Hana pre-pre mu tu. Hom pui cubit tu hana mengko jelah pilih. Sebab bateri ka kurang bah. Bah habis bateri baru habis. Ya. Haek tapi yo ti bu mek-mek. Cara ji wasyaghaluhu bi dzikrillahi subhanahu wa ta'ala wa tilawatil Qur'an. Nah, sibukkan hati dengan berzikir, sibukkan lidah dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Asai bu mek-mek kan? Sama si bu mek-mek, ada tamu ratik kau mek-mek sit, ada tamu tasbih, tamu takbir, kan juga mek-mek. Berat bermakna kalau tidak sanggup diam, nah caranya ganti berkata-kata dengan kata-kata tidak baik dengan berzikir. Dengan membaca Al-Qur'an ganti. Ya. Karena berzikir para jamaah di dalam kitab Hikam Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan berzikir dengan lisan saja yang tidak dirasakan oleh hati lebih baik daripada kamu meninggalkan zikir. Sena urung begah dengku, meratib ngabah hati mithe dan hati holain. Abah meratib, abah hati holain. Masih lebih baik daripada meninggalkan zikir. Sekurang-kurangnya Allah masih memberikan rahmat kepadamu, ada anggotamu yang masih berzikir. Daripada Allah cabut rahmat itu, tidak ada satupun anggota tubuhmu yang berzikir kepada Allah. Manteng gebi li Allah ba'droneng lidah yang menteng tim berzikir walaupun hati ketua. Nyan rahmat. Dengan karena lidahnya tuman Allah gerahmati tanya, gesayangi tanya, getamang surga kadang-kadang. Walaupun hati kaijah olain. Maka jangan tinggalkan zikir walaupun hati Anda tidak ada dalam zikir. Tetap berzikir. Nyan lagi nyan cara tak pelihara lidah. Fahadha saumul lisan, maka ini adalah puasa lisan. Waqad qala Sufyan, dan telah berkata Sufyan. Sufyan ini maksudnya Sufyan Ats-Tsuri kalau tidak salah, seorang imam tabi'in. Nah, al-ghaibatu tafsudus saum. Beliau mengatakan ghaibah dapat merusak puasa. Merusak artinya membinasakan puasa. Jadi asai tak pegah gegap langsung rusak puasa dengan hukum ji. Sikrek mentang pegah gegap langsung rusak puasa. Nyo ate takun gop para jamaah semua orang tidak terbatas. Bene bikin tu ate takun gop terbatas hanya beberapa orang. Semua orang. Apapun kedudukan, apapun pangkat, apapun jabatannya, bagaimanapun kondisi dia, orang. Pegah ke orangnya. Batu puasa ada. Awak ladu muno yang baik dah pegah sampai geroro dah. Iba? Rusak batu. Rusak mentang kurang pahala. Nyo perspektif tasawuf kan perspektif fikih batal. Jadi masing-masing perspektif. Nyo perspektif tasawuf batal puasa. Puasa apa? Puasa khusus. Batu puasa lagi. Monyokan pegah ke gop. Gop yang perlelong nak ingat, jangan dibatasi hanya kepada orang sekitar katanya. Orang yang jauh. Karena sering harus pegah lagi yang buat. Katanya orang yang sering berkomentar. Suka sekali berkomentar. Padahal musabah partai politik hana ada damong. Tapi ngan awak politiknya jago katanya politik. Sansang menyota pegah masalah politik, han betul puasa ada begitanya. Kon mengupatnya, mengupat sih dengku. Mengupat sih. Nah, jadi lebih baik lagi mono diam dan sibukkan lidah Anda dengan berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Jangan peduli dengan kejadian di sekitar. Kalau masih tertarik memperdulikan kejadian sekitar, pasti akan keluar dalam mulut kita ghaibah.
Pasti para jemaah. Han mungkin han. Ti ruh dah begah, ruh dah komentar. Ata komentarnya, atra hana tenang higop. Atai hana tenang gop. Dikruka akhaka bima yukrah ghaibah. Engkau menyebut saudaramu dengan yang dibenci, yang tidak disenangi, ghaibah. Ghaibah masyarakat paling banyak terhadap pemerintah. Yang perlu ingat masyarakat. Tanya masyarakat suka kali mengunjing pemerintah. Dalam bulan puasa stop menggunjing, termasuk pemerintah. Terserah pemerintahnya pui pelaku boleh le puasa tak boleh belum. Kejut tengku berhalangnya pujuk mengunjing le bulan puasa. Konjut. Karena na keyakinan lam hati lun munyolam bulan puasa ne tundra ne han mengupat le puasa han mengupat le. Yakin le. Tapi muno lillah khaufan lillah karena takut kepada Allah. Pakon handa mengupat karena ya kepada Allah. Tapi munyo hana ne mengupat karena ya kulain nyan sama si le bulan puasa. Lagi urung piyuh merukok dalam bulan puasa. Ya kan? Nyan munyo alasan ke piyuh merukok dalam bulan puasa karena ya kepada Allah. Maka le puasa hang merukok li. Tapi munyo ke piyuh merukok dalam bulan puasa karena kesehatan. Karena biasa kau nyan imum batu hanang merukok. Nyan le puasa tu hado ba'dun merukok lah. Para jemaah. Ya. Nyan hati-hati para jemaah. Pasti lagi nyan. Maka jut dah begahan baik ya tu. Nepiyuh mengupat dalam bulan puasa, le puasa hum terserah ron. Terserah ron hang mengupat li. Baik ya tu. Ya, kon tayu mengupat lah makanya. Ya. Kah. Oleh nyan Warawa Lais an Mujahid, meriwayatkan oleh Laisi daripada Mujahid. Ya, Mujahid, kalau tidak salah Mujahid muridnya Ibnu Abbas, tabi'in, ahli tafsir ternama di masa tabi'in. Nah. Khaslatani yufsidani siyam. Ada dua sifat, dua macam sifat kata Mujahid yang dapat merusak puasa. Al-ghaibah wal kid. Yaitu menggunjing dan berdusta. Sudah berapa banyak orang yang mengungkapkan ini sangat berbahaya. Menggunjing dan berdusta. Menggunjing diulang kembali. Mengupat, diulang kembali. Maka hati-hati para jemaah. Baik mefikrek pun bahasa upat itu bit lam abah lam wate ne puasa. Yang hana mencih puasa bulan Ramadan. Puasa ilwa bulan Ramadan juga ya. Nya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban dalam hadis adalah bulan yang sangat banyak di dalamnya Rasulullah melakukan melakukan puasa selain bulan Ramadan. Maka silahkan berbanyaklah puasa di bulan Sya'ban. Boleh puasa lagi tanya. Karena Rasulullah letak ke puasa dalam bulan Sya'bannya. Nah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas saumu junnah. Rasulullah mengatakan puasa adalah junnah. Junnah ini perisai, benteng. Benteng diri daripada hal-hal yang tidak baik. Maka karena puasa benteng, fa idza kana ahadukum saiman, apabila seseorang di antara kalian sedang berpuasa, fala yarfas wala yajhal. Maka jangan mengeluarkan kata-kata kasar dan kata-kata bodoh. Nah, wa ini mru'un qatalahu. Jika ada seseorang yang ingin membunuhnya atau memukulnya, au syatamahu atau mencacinya, falyakul inni saimun. Maka hendaknya orang yang berpuasa itu mengatakan saya berpuasa. Di dalam kitab Muraqi Ubudiyah, Syekh Nawawi Al-Bantani mengomentari hadis ini. Falyakul inni saimun ai biqalbihi. Artinya dengan hatinya. Kon ngabahnya. Jadi menyotruh urung iyak poh katanya, terus urung iyak denak katanya, kon nganabah ada pegah ilung puasa. Kon, tapi ngan hati tagufu lung
Takun ke dro tu kon dah pegah bakji. Karena mengingatkan diri kita bahwa kita sedang melakukan ibadah puasa sehingga dapat mengendalikan kita untuk tidak membalas kata kasar-kasarnya, untuk tidak membalas kata-kata bodohnya. Imam Nawawi, Syekh Nawawi mengatakan bodoh di sini maksudnya berteriak-teriak. Jadi mutu raya-raya. Nyan adalah kata-kata bodoh, berteriak-teriak. Cocok mana gebuh maknanya? Cocok, karena menurut logika takalon memang urang bangai yang na senjata ti rayatu. Maka urang bangai rata-rata rayatu. Karena lain na senjata kau nyan. Ya kan? Yang na senjata bak rayatu. Urang jarang yang raya-raya gemutu karena senjata bak akai, kon bak tu. Dengan bacut-bacut ke pegah dengar le urang. Urang bangai hana ke doa pegah bi dengar, maka bukruh tu aju. Nak bagai dengar. Maka katanya bek lagi urang bangai dalam bulan puasa. Bek meraya-raya su. Nyan yang perlu pegah. Jadi mengatakan dengan hati inni saimun menjadikan puasa itu sebagai perisai agar kita tidak membalas kejahatan orang terhadap diri kita. Nah. Dan dalam satu hadis waja'a fil khabar, datang dalam satu hadis annamra'atani samata ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang berpuasa di masa Rasulullah. Fajtahadahumal ju'a wal atash min akhirin nahar. Nah, di waktu hari sudah sore, keduanya ditimpa oleh rasa lapar dan haus yang sangat. Sehingga keduanya hatta kada antatalifa, sehingga keduanya hampir merusak, artinya berbuka puasa. Ait tunle, karab rusak puasa. Sehingga keduanya faba'asata ila Rasulillah sallallahu, diutuslah oleh keduanya seseorang kepada Rasulullah untuk meminta izin kepada Rasulullah agar bisa berbuka. Yuk masa Rasulullah berarti kejadiannya. Maka watetruh utusannya kepada Rasulullah. Rasulullah bukan memberi jawaban. Fa'arsala ilaihi maqadhan. Malah Rasulullah kirim satu mangkok kepada keduanya. Diperintahkan kepada utusan itu oleh Rasulullah untuk membawa mangkok itu kepada keduanya. Lalu diperintahkan agar keduanya memuntahkan apa yang dimakannya tadi ke dalam mangkok tersebut. Ana lungkeun matan kitab leh karena watai karabeh, maka di saat itu keduanya memuntahkan. Apa yang keluar di saat dimuntahkan para jamaah? Yang keluar kata hadis ini adalah daman abitan walahman gharidan. Daging yang darah yang kental dan daging yang masih segar. Watai gemudah itu bit lang abah ge darah yang mucak-cak dan atau yang mantong udip bahasa katanya. Nyan itu bit. Ada hana ge pajohnya. Dua-duanya memuntah sampai penuh mangkok yang dikirim oleh Rasulullah. Semua orang yang melihat menjadi heran. Fa'ajaban nas. Heran semua orang. Maka Rasulullah kemudian menjelaskan. Faqala sallallahu alaihi wasallam hatani samata amma ahallallahu lahuma wa aftarata ala ma harramallahu alaihima. Kedua wanita ini berpuasa terhadap apa yang Allah halalkan untuk keduanya, tapi mereka membuka puasanya dengan apa yang Allah haramkan. Orang Arab makan kurma, makan gandum, Allah halalkan kurma, Allah halalkan gandum, tapi tidak dimakan gandum, tidak diminum susu karena berpuasa, tapi membuka puasa dengan yang diharamkan oleh Allah, kata Rasulullah. Apa sebenarnya yang diharamkan oleh Allah Ta'ala? Kata Rasulullah, qa'adat ihdahuma ila ukhra fa'ajalata yaghtabanin nas fahadha ma akalata min luhumihim. Ternyata salah seorang daripada keduanya duduk dengan yang lain sehingga mereka berdua yaghtaban nas, mengupat, mengunjing manusia. Ya musapat, ya dua, ya pegah ke urung lah.
ya pegah urang lain. Itulah kata Rasulullah, ma'akalata min luhumihim. Apa yang dia makan daripada daging mereka itu. Karena mengupat orang berarti kita memakan daging orang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, kata Allah. Allah menyamakan orang yang mengupat, yang mengunjing dengan pemakan daging bangkai manusia. Maka artinya di saat dia mengupat, dia telah berbuka puasa dengan yang diharamkan oleh Allah, yaitu dengan daging saudaranya yang diupat. Maka tege mudah itu bit darah dan daging yang masih segar para jemaah. Gepulumah li Allah masa Rasulullah sebagai pelajaran bagi kita nyojino. Bak kita nyojino hanli gepulumah nengku. Hana pun harap. God tak lu kumupat nengku tapi hanto mudah ku lagi nyat. Hang gepulumah li. Sebab monya sabi-sabi gepulumah mandum urang God. Han mungkin kita nyo harus menjadi urang God mandum tanpa ada ujian atau cobaan. Maka nyan kana dua boh. Jaga mata dan jaga lisan. Akan kita sambung dalam pertemuan yang lanjut. Selanjutnya yang ketiga, kafus sam'i, menjaga pendengaran. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.